Kalau nggak percaya, lihat ini. Aku nggak pernah bercanda sama Om Lino. Aku nggak pernah bercanda sama omongan aku. Jadi kamu mau langsung nikah secepat ini? Hah? Bukan mau, tahu nggak? Tapi lihat kamu. Cewek kayak kamu nggak akan cocok sama cowok kayak aku. Mulai sekarang, jangan pernah lagi muncul di depan aku. Paham? Gue sakit hati. Gue sakit hati ngeliat orang pacaran kayak gitu. Gue gak pernah serapuh ini. Rasanya kayak hati gue udah hancur. Ya Tuhan, gue salah apa sih sampai kayak gini? Kenapa hidup aku kayak gini? Di mata Vito, aku cuma mainannya dia. Dan aku bisa dibuang kapan aja. Aku nyesel aku gak dengerin Kira. Bahkan aku gak dengerin Dino. Aku malah kalap dan lebih milih Vito. Sekarang aku harus kayak gimana, Tuhan? Vito udah ninggalin aku dan aku juga mustahil mau balik lagi sama Dino. Sekarang keadaannya udah jauh berbeda. Apa ini hukuman buat aku? Papa? Lira, Papa nggak apa-apa? nggak apa-apa. Kau tahu saya di sini. Iya, Pak. Dina tahu dari Dino. Dino, abangnya dirawat di sini juga. Papa gimana keadaannya, Pak? Oke, udah membaik. Mudah-mudahan besok sudah bisa pulang. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak, Mbak. Makasih ya, Sus. Ya ampun, Papa. Gimana mau besok pulang? Makanannya aja belum dihabisin. Papa pasti belum makan kan? Dino suapin ya, Pak. Tunggu bentar. Enggak, saya bisa makan sendiri. Ceria sekali anak ini. Udah gitu baik lagi. Tapi kenapa Aryo malah nyuekin gadis baik ini ya? Siapa sebenarnya ditaksir oleh Aryo? Papa haus ya? Bentar ya, Dina minum. Loh, Pak? Papa? Pak, bentar ya, Pak. Lira, Lira, Dokter, suster. Aduh, suster cepetan kesini. Lira, saya nggak apa-apa. Dokter. Aduh. Aduh. Papa tahan sebentar ya, Pak. Apa nggak apa-apa. Pak, ayo cepetan dong. Mbak tunggu di luar aja. Keluar ya. Saya nggak apa-apa. Permisi. Maaf Pak, ada tamu yang ingin bertemu dengan Bapak. Oh ya? Suruh masuk aja. Baik. Maaf Pak, ini tamunya. Silakan Bapak duduk. Terima kasih. Oh, lo. Kenapa? Abis operasi plastik hidung gue, terus kenapa pamer gue? Mau ngapain di sini? Gue datang ke sini bukan buat cari masalah ya. Terus masalah gue sama lu udah selesai ya? Apanya yang udah selesai? Hah? Itu hidung lu udah diperban, udah sembuh dong? Maaf Pak Aryo, Hah? Ada apa ya Pak? maksud kedatangan kami ke sini untuk mensomasi Bapak. Jika Bapak tidak ada itikat baik untuk berdamai dan membayar semua kerugian yang ditanggung oleh Pak Angga, maka kami akan membawa kasus ini ke pengadilan.
Dan gue diharuskan membayar 2M ke perusahaan itu. Jadi gue tunggu sampai lusa ya. Kalau sampai lusa lu belum bayar juga, lu bukan cuma semalam nginep di penjara, Aryo. Tapi akan selamanya lu di sana. Oh, jadi lu baru takut kalau disomasi kayak gini ya? Katanya anak pengusaha paling besar di Asia. Urusan kecil kayak gini aja takut. Men, lu gak usah ngomongin 2 miliar rupiah ya. 2 miliar dolar juga gue bisa men bayar lu men. Tapi yang gue bingung ya, lo modelnya siapa, gue masa gue bayar lo? Aneh tau gak? Itu yang gue bingungin, otak lo di mana sih? Hah? Sekarang gue tanya otak lu tuh yang di mana? Lu lupa ya? Hah? Lu udah bikin hidung gak patah, men. Lu lupa. Makanya hati-hati dong, besok-besok. Ah, gimana sih? Pak, udah Pak. Langsung urus anak ini ke pengadilan aja. Nggak usah lama-lama di polisi, biar tau rasa dia. Halo? Aryo, penyakit jantung bokap lo kambuh lagi nih. Malah tambah parah. Aryo cepetan kesini, kritis nih. Ya udah, aku kesana sekarang deh. Makasih. Ya. Mau kemana? Lagi sih. Tunggu, urusan kita belum lu selesai. jangan Urusan ngalahin kita gue. belum selesai. Lo udah 2 kali ngalangin gue ya? Artis, jangan sampai kaki lo gue patahin ya. Bukan hidung lo doang, minggir gak lo? Lu gak usah sok jagoan ya. Gue gak takut sama lu, men. Gue cuma bilang, selesaiin dulu urusan kita, baru gue kasih lu pergi. Lo ngerti gak? Gue kena serangan jantung kumat tau gak? Nah, lo pergi! Woi, urusan kita belum selesai. Lu bakal di penjara selamanya, tau? Ayo, jagitin dia. Lain kali harus hati-hati. Hah? Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Hah? Kondisi Bapak sudah membaik. Tadi kami langsung menanganinya. Tadi kabel dari mesin pengecek kondisinya tercabut. Otomatis alarmnya menyala. Kok bisa? Iya yo, tapi Papa kondisinya udah stabil kok. Papa udah gak kenapa-napa. Iya, tapi kok bisa? Ini pasti geger lo ya? Lo yang nyabut kan? Ngaku deh. Siapa lagi coba? Yang ada di sini lo kan? Lo kok gitu sih? Aryo, sumpah gue nggak tahu. Gue nggak sengaja nyandung kabel sampai copot. Tapi Lo bener-bener bikin pusing deh. Ah. Aryo, lo maafin gue dong. Papa udah gak apa-apa. Kondisi Papa udah stabil. Papa pengen pindah dirawat inap aja ya. Bosan di sini. Sekarang kamu temenin Dira makan siang ya. Kasian dari tadi dia nemenin Papa. Ya. Kalau gitu aku urusin. Ya. Pa, maafin Dira ya. Dira keluar dulu ya. Sudah lebih baik. Permisi Pak, maaf Pak, pasien atas nama Bandrio sekarang ini sudah dipindahkan ke ruang rawat inap VVIP Pak. Dan ini hasilnya, dan saya mau kembalikan kartu kredit Bapak. Silakan Pak, kartu kredit Bapak. Ya. Dan ini hasilnya Pak. Makasih. Kalau gitu saya permisi Pak. Iya, makasih. Aryo, lo tau gak? Gue seneng banget. Akhirnya lo mau ngurusin bokap lo juga. Gue kagum banget sama lo. Lo mau bertanggung jawab deh. Dira, gue bingung deh sekarang deh. Lu tuh kenapa masih ada di sini ya? Hah? Kok nggak pulang aja sih? Loh, Aryo kok ngomongnya kayak gitu sih? Gue kan cuma mau jenguk doang. Lagian gak ada salahnya kan? Lo sibuk terus sih di kantor. Kalau jenguk bokap lo kayak gini kan gak apa-apa. Nggak gini ya, Dira, gue minta tolong sama lo, please, lo sekarang pulang. Karena lo bikin gue pusing doang, ya? Nah, kita kan harus makan siang. Emang gak jadi? Ya enggak lah. Aryo! Aryo tuh kita makan siang dulu. Aryo tungguin. Aryo kita harus makan siang. Kan disuruh sama papa kamu. Aryo, mau kemana sih? Itu dia orangnya, Pak. Ayo, itu dia orang. Selamat siang. Ya? Apa benar Anda yang bernama Aryo? Iya. Mari, silakan ikut kami ke kantor. Hah? Aryo mau ditangkap? Ini surat perintah penangkapan Anda. Oh, Pak, tunggu dulu, Pak. Emang si Aryo salah apa sih, Pak? Kalau Aryo punya salah, mending saya aja deh yang ditangkap ya. Oke, kalau kamu mau tahu masalahnya apa, silakan ceritain semuanya. Lu nggak usah ngomong apa-apa sama dia. Nggak perlu tahu dia. Oke. Selamat bermalam minggu di balik jeruji besi ini. Silakan Pak, langsung Pak. Bos. Pak, aduh. Kok Aryo ditangkap sih? Aryo! Ih. Aduh, gimana nih? Pak. Sepertinya saya antar sampai di sini aja dulu karena saya harus balik ke lokasi. Lu nggak punya hati ya? Punya otak nggak sih? Bokap lu tuh udah lagi di rumah sakit.
serangan jantung. Lu masih aja ngerepotin gue lo ya. Terus itu urusan gue. Hah? Ini semua udah telat kali. Ingat ya, ini semua karena kesalahan lo, men. Gue udah coba ngomong baik-baik sama lo. Tapi coba lihat dong, apa yang gue dapet. Nih. Ingat pesan gue ya. Selamat bermalam minggu di jeruji besi ini. Langsung, Pak. Silakan. Awas. Tolong proses kasus ini secepatnya, Pak. Oke. Sin, pokoknya lo harus bantuin Aryo ya, Sin. Lo harus bantuin Aryo. Maksudnya, emang kenapa sih dia? Kamu kelihatannya panik banget. Papanya Emily berantem sama Aryo, dan sekarang Aryo ditangkap sama polisi. Lo deket kan sama papanya Emily? Lo ngomong sama papanya Emily. Ya Allah, ini pasti kejadian gara-gara kemarin deh. Gimana ya, kalau Mas Teguh, dia pasti marah besar. Tapi kasihan Dira. Dira, ngapa-ngapain sih? Lo harus tolongin Aryo ya, please. Lo mau tolongin Aryo kan ya? Lo harus ngomong sama papanya Emily buat cabut gugatannya supaya Aryo gak masuk penjara. Ya Sin ya. Soalnya papanya Aryo juga masuk rumah sakit, kasihan. Ya. Pantes aja selama ini tuh gue selalu dapet mimpi buruk. Karena ini suatu pertanda kalau Aryo kenapa-napa, Sin. Please ya, lo mau bantuin ya, Sin. Ya please. Dira, iya. Aku akan bicara sama Pangga, tapi tolong kamu jangan nangis lagi dong ya. Nanti aku akan coba yakinin Pangga untuk bisa berdamai sama Mas Aryo, gimana? Serius, Sin? Iya. Aduh. Makasih banyak ya. Makasih ya. Lo mau bantuin gue, lo mau bantuin Aryo. Makasih lo udah jadi sahabat yang baik. Tapi gue gak bisa nemenin lo buat nemuin papanya Emily. Soalnya gue harus balik ke rumah sakit nih buat nemenin bokapnya Aryo lagi sakit. Iya, enggak apa-apa kok, Dir. Gak apa-apa. Ya udah deh, kalau gitu gue ke rumah sakit dulu ya. Makasih banyak ya, Sin. Sin, gue jenguk bapaknya Aryo dulu ya. Semoga si sombong itu dapat pencerahan selalu yang ngomong. Dira, gak boleh kayak gitu. Habis gimana? Dia tuh beneran sombong. Udah deh, gue cabut dulu ya. Dadah. Sin. Kamu ada urusan apa sama Angga itu? Mas jangan salah paham dulu, Pak Angga lagi ada masalah sama Mas Aryo. Oh, jadi selama ini kamu juga deket sama Angga? Iya. Terus selain Angga, Aryo, siapa lagi laki-laki yang ngedeketin kamu? Apa semua laki-laki di muka bumi ini ngedeketin kamu semua? Ya Allah, Mas jangan salah paham dong. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Angga. Hubungan kami tuh cuma sebatas orang tua, murid, dan juga guru. Mas kan udah pernah ketemu sama orangnya. Kenapa sih? Mas kok jadi curiga kayak gini sama aku? Terus apa hubungannya? Kamu sama Angga dan Aryo yang ada di kantor polisi? Ya aku juga nggak tahu, Mas, dan aku juga kaget. Tapi kan kasihan Dira, aku takut kalau dia kenapa-napa. Jadi kamu izinin aku nggak bicara sama Pak Angga? Ya udah. Kali ini aku izinin kamu. Bilang sama Angga untuk cabut tuntutannya. Biar masalah Aryo, biar aku yang ngurus. Ini makanan buat kamu. Makan ya. Kok nggak diangkat ya? Halo. Selamat siang, Pak Angga. Selamat siang, Miss Sinta. Kalau boleh tahu, Pak Angga sekarang ada di mana ya? Saya sekarang lagi jalan ke lokasi syuting. Ada apa ya? Saya tahu Pak Angga pasti dari kantor polisi kan? Kamu tahu dari mana? Itu dia, Pak. Saya mau ngajak ketemuan sama Pak Angga mau bahas masalah ini, Pak. Miss Sinta kan kemarin lihat sendiri kan, siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa sih yang salah masih aja dibelain segitunya sih? Iya, Pak, saya mengerti. Tapi ini kan masih bisa dibahas secara baik-baik, Pak. Ini bukan soal Aryo kok, tapi ini masalahnya
keluarga dan juga teman-teman dekatnya, Pak. Ya udah, oke. Makasih banyak ya. Mas Angga, sekarang scene 35 ya. Oke. Ini skenario ya. Ya. Oke. Pak, permisi. Hai, Selamat Jessica. siang, Pak Angga. Selamat siang, silakan duduk. Oke. Jadi gimana nih? Jadi gini Pak Angga, saya minta tolong sama Pak Angga ya. Tolong cabut gugatan Bapak terhadap Aryo. Kamu ini tuh ada-ada aja ya. Kamu lihat sendiri kan siapa yang salah. Kamu sekarang lihat hidung saya nggak? Dia yang matahin hidung saya, bukan saya yang patahin hidung dia. Iya, apapun penyebabnya Pak. Tolong cabut gugatan Bapak ya. Sebenarnya bukan Aryo aja yang salah, Pak Angga juga salah. Salah saya sama kamu itu apa sih? Coba Pak Angga berpikir lebih jauh. Pasti nanti akan banyak pemberitaan soal Pak Angga. Dan kalau masalah ini tercium oleh media, pasti ini akan mengganggu citra Bapak sebagai aktor yang sangat disayangi oleh masyarakat. Ini juga pasti akan sangat mengganggu psikisnya Emily, Pak. Kalau dia sampai tahu, pasti Emily akan berpikir kalau Papa itu udah berubah menjadi orang yang jahat. Dan pasti Emily nanti akan terekspos oleh media. Dan pasti dia akan ngerasa nggak nyaman. Dan mungkin dia kembali menyendiri seperti dulu, Pak. Ya loh, saya minta tolong segala tuntutan dan gugatan saya terhadap Aryo dicabut hari ini juga. Dan tolong dipastikan jangan sampai media terutama infotainment mencium mengenai masalah ini. Ya, langsung ya. Ya, terima kasih. Makasih banyak ya, Pak. Udah bebas. Saudara Aryo, Anda kami bebaskan karena sudah ada yang membayar uang jaminan. Tapi perlu diingat, jika kejadian ini terulang lagi, maka Anda bisa kena sanksi lebih besar. Loh, yang membayar uang jaminan siapa? Sebentar. Bapak ini yang sudah membayar uang jaminan Anda. Bu. Aduh, gue gak nyangka, bener-bener gue gak nyangka nih. Setelah apa yang gue buat sama lo masih care sama gue ucapin terima kasih banget. Makasih ya. Makasih ya. Lu jangan senang, gue bayarin lu uang jaminan ini. Itu ada artinya. Artinya, gue udah bayar setengah dari utang gue. Dan lo harus anggap kalau gue bayar utang sama lo. Maksud lo apa sih? Kan udah gue ulang berkali-kali kan kalau misalnya gue tuh udah nggak pernah nganggep apa yang lo pinjem itu utang. Udahlah gue nggak usah ngomongin uang sama gue, ya. Gue udah ditolong kayak gini, lo care sama gue aja gue udah seneng banget. Lo masih belum ngerti juga ya. Gue kerja dari pagi sampai malam itu supaya gue bisa bayar utang sama lo. Gue nggak seperti lo yang dari lahir udah hidup kaya. Dari lahir udah disuapin pakai sendok emas. Udahlah ya. Gue capek. Yang gue minta cuma satu. Tolong lo anggap gue bayar utang sama lo. Satu lagi ya. Gue gak akan bosen-bosen ngingetin lo. Jauhin Sinta. Dia milik gue. Tapi laporan belum masuk ya? Belum. Ya baik kalau gitu nanti. Mbak, maaf. Mbak ini mau bikin laporan atau mau jualan? Enak aja mau jualan. Pak, saya mau ketemu sama teman saya. Maksudnya calon suami saya, Pak. Namanya Aryo. Tadi siang sih dia baru ditangkap, Pak. Oh, Kasian, kelaparan. maaf Mbak. Pak Aryo sudah tidak ditahan di sini lagi. Apa? Jadi Aryo dipindahin tahanannya, Pak? Maksudnya Pak Aryo sudah dibebaskan.
Pak, serius? Jadi Aryo udah bebas, Pak? Alhamdulillah. Ini pasti berkat Sinta. Makasih ya, Pak. Pak, buat Bapak aja deh makanannya. Bagi-bagi deh. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi gimana tanggapan si Angga-Angga itu? Ya dia mau cabut gugatannya, Mas. Oh ya? Aku jadi semakin yakin kalau si Angga-Angga itu juga suka sama kamu. Kok kamu malah ngomongnya kayak gitu sih? Kalau enggak, itu ngapain? Dia mau dengerin omongan kamu, nurutin permintaan kamu. Buat apa? Ya kamu pikir kamu itu siapanya dia, sampai-sampai dia mau ikutin kata-kata kamu. Sin, udahlah Sin. Sekarang aku minta sama kamu, kamu juga jauhin si Angga-Angga itu. Nggak usah deket-deket lagi sama dia. Mas, yang minta aku ketemu sama Pak Angga supaya dia mencabut tuntutan itu kamu. Kenapa sekarang kamu jadi sinis kayak gini sama aku? Jadi kamu minta ketemu sama aku sekarang cuma untuk membahas ini doang. Oh enggak. Bukan cuma masalah itu kok. Ada masalah yang lain. Nah, sekarang aku tanya sama kamu. Kenapa Aryo bisa berantem sama Angga? Apa ada kaitannya sama kamu yang nggak berangkat ngajar ke sekolah hari ini? Ya Allah, aku harus jawab apa? Kenapa kamu diam? Benar? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak ada kaitannya kok dengan masalah mereka. Sin, kenapa sih kamu nggak bisa jujur aja sama aku? Hah? Ngomong apa adanya. Terus sekarang aku lihat, kamu juga baik-baik aja kan? Kamu sehat-sehat aja. Kalaupun kamu pusing-pusing sedikit, ataupun kamu sakit perut, aku yakin kamu akan tetap pergi buat ngajar di sekolah. Aku tahu kamu seperti apa sih. Kamu nggak bisa nutupin itu dari aku. Kamu nggak bisa bohong sama aku. Mas, aku mau jujur sama kamu. Tapi tolong, kamu janji kamu gak akan marah sama aku. Selama ini aku bisa diterima di sekolah itu karena Mas Aryo, Mas dan dia yang gaji aku selama ini. Makanya aku mutusin untuk berhenti. Kamu gak marah kan sama aku? Sih kamu baru bilang sekarang. Kenapa kamu baru kasih tahu aku? Ngapain sih kamu nutup-nutupin si Aryo itu? Kamu juga ada perasaan sama dia? Iya. Demi Allah, Mas, demi Allah aku gak punya perasaan untuk Mas Aryo. Dari awal aku udah curiga sih. Pasti Aryo yang ada di balik pekerjaan kamu. Aku emang udah yakin dia yang atur semua. Mas tunggu dong, Mas. Mas Teguh. Mas tunggu, Mas. Mas Teguh. Mas. 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 Kau tahu nggak sih, Din? Teguh tuh manggil kita ada apa sih sebenarnya? Nggak tahu. Lo tau nggak? Kau nggak tahu? Nggak tahu. Aku pikir kau tahu. Wah, lama. Ini gue. Sebenarnya kau manggil kita tuh ada apa? Aku ini ada janji sama si Dira loh. Iya, gue juga mesti jenguk Bang Joni loh. Ya gue cuma butuh waktu kalian sebentar aja. Ya itu pun kalau kalian masih nganggap gue ini teman kalian. Kalau ngomong gitu sih, kita tetap jadi temen lo dong. Jadi gini, ada masalah apa gue? Enggak, gue cuma mau nyampein aja.
mulai sekarang, gue nggak mau berteman lagi sama Aryo. Gue, kok kau bisa sampai seperti itu sih, gue? Memang ada apa sih kok bisa sampai semarah gini kau? Udahlah, lu berdua pasti tahu kan alasannya. Masalahnya apa? Udahlah, nggak usah pura-pura kenapa sih. Gue yakin lu berdua tahu kok, kalau selama ini Aryo itu suka sama Sinta. Ya kan? Kalian juga udah tahu kan? Tapi nggak apa-apa. Gue maafin lu berdua. Karena gue yakin lu berdua cuma pengen kita itu tetap temanan. Gue sih nggak masalah kalau kalian masih mau temenan sama Aryo. Tapi yang jelas gue mulai saat ini nggak mau lagi satu ruangan sama Aryo. Kecuali urusan pekerjaan. Ya udah, gue duluan ya. Sorry kan waktu kalian berdua. Gue. Jangan kacau dia. Terus kita mesti gimana? Aku nggak tahu, tapi yang masih kacau ini. Ya, Aryo teman kita, Teguh teman kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sin. Waduh, sudah lama kamu nggak telepon Ibu. Kemana saja? Sibuk ya? Iya, maafin Sinta ya, Bu. Sinta emang belakangan ini sibuk banget. Sepertinya kamu sedang ada masalah ya? Ceritakan sama Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu. Iya, Bu. Emang Sinta lagi ada masalah. Sepertinya masalahmu berat ya, Nduk? Enggak kok, masalah kecil kok, Bu. Apa masalah kecilnya? Teguh. Enggak kok, Bu. Ibu gimana, sehat di sana? Nduk, ikuti saja kata hatimu. Gusti Allah itu sudah mengatur semuanya. Tinggal kita yang mendengar dan merasakan petunjuk-petunjuk dari Gusti Allah, menggunakan hati dan pikiran kita yang jernih. Jangan sedih, Nduk. Lebih baik kamu istighfar, ambil wudhu, lalu sholat. Ya? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya wis. Sudah dulu ya. Kamu jaga dirimu baik-baik. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau aku sampein sama kamu. Apa, Mas? Aku sudah tidak berteman lagi sama Aryo. Mas, aku tahu ini pasti semua gara-gara aku kan. Aku minta maaf, Mas. Tapi kalian kan udah bersahabat sudah lama sekali. Kamu gak nyesel kalau nanti bermusuhan sama Aryo? Sin, yang kamu peduli itu aku atau Aryo sih? Dan sekarang menurut aku lebih baik kamu pulang kampung. Kamu nggak pantas di kota besar, Sin. Pikiran kamu jadi aneh-aneh. Kamu banyak berubah. Mungkin memang aku sebaiknya pulang kampung aja. Mas Teguh juga bilang begitu. Sepertinya Mas Teguh sudah tidak berkenan dengan kehadiranku di sini. Ini gue, Angga. Lu ngapain nelfon gue?
Gue cuma mau bilang sama lo kalau gue udah cabut tuntutan gue terhadap lo. Tapi lo jangan gear dulu ya. Gue ngelakuin ini karena disuruh sama Sinta. Sinta nyuruh lo? Iya. Kalau Sinta nggak nyuruh gue, nggak akan pernah gue cabut tuntutan gue itu terhadap lo ya. Lo nggak usah sedih, tenang aja. Gue akan tetap bayar tuntutan lo. Tapi yang jelas, makasih. Karena lo udah turutin kata-kata Sinta ya. Nggak usah sombong ya. Sinta ngelakuin ini semua bukan karena dia care sama lo. Tapi dia nggak mau nama gue hancur karena ada urusan masalah hukum sama orang kayak lo, ngerti? Bodo amat. Ya, yang jelas lo udah turutin kan kata-kata Sinta. Udah, yang penting itu kan. Halo, Aryo. Dasar orang nggak tahu terima kasih. Apaan sih? Mending kamu cepat pergi sebelum Mas Teguh lihat kamu di sini dan aku kena masalah lagi. Ya, makasih aja. Karena kamu udah membujuk Angga untuk nyabut tuntutannya buat aku. Ya, aku gak nyangka kamu ngelakuin itu buat aku. Kamu jangan kepedean deh ya. Aku tuh ngelakuin itu karena Mas Teguh yang minta. Kalau bukan Mas Teguh yang minta, ya aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku nggak peduli kok kamu mau di penjara atau enggak. Itu bukan urusan aku. Ya, sebentar dulu. Sebentar dulu. Mas, apa-apaan sih? Mendingan Mas pergi deh. Jangan nambah masalah lagi. Aduh, Dira dengar nggak ya tadi? Kalau tadi dia lihat aku sama Mas Aryo, bisa gawat nih. Dira? Kamu dari tadi di sini? Sin? Kayaknya Dira beneran lihat aku sama Aryo nih. Aryo, kamu selalu aja jadi masalah buat aku. Sinta, makasih banyak ya. Berkat bantuan lo, sekarang si Aryo udah bebas dari penjara. Makasih ya, Sin. Lo emang sahabat terbaik gue. Makasih ya Allah. Ternyata Dira nggak dengar. Sama-sama, Dir. Cuman itu yang aku bisa bantu buat kamu. Ya ampun, Sin. Itu tuh udah bantu banyak banget buat gue sama Aryo. Pokoknya kita berdua tuh hutang budi sama lo. Gimana sebagai gantinya lo ikut gue lunch? Soalnya si Cok ajak gue lunch dan dia katanya mau traktir. Yuk. Makasih Dir, tapi kayaknya aku nggak bisa. Aku banyak urusan. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu. Tapi kalau lo butuh apa-apa, lo jangan sungkan ya ngomong sama gue. Iya. Yaudah deh. Gue pulang dulu ya sih. Hati-hati ya. Dadah. Dadah. Aku nggak pernah bercanda sama omongan aku. Jadi kamu mau langsung nikah secepat ini? Bukan mau, tahu nggak? Tapi lihat kamu, cewek kayak kamu nggak akan cocok sama cowok kayak aku. Mulai sekarang, jangan pernah lagi muncul di depan aku. Paham? Gue ini bego atau apa sih? Sebagai perempuan gue ini udah sama sekali gak punya harga diri. Vito dengan segampang itu bisa ngebuang gue. Sekarang gue bingung gue harus gimana. Gue gak mungkin bisa lepas dari Vito. Gimana hidup gue nanti? Gue juga gak mungkin balik sama Dino. Sekarang dia udah punya Kathy yang jauh lebih baik dibandingin gue. Mungkin gue harus minta maaf sama Vito. Iya, ya gue harus bujuk dia supaya dia mau terima gue lagi. Gue udah terlanjur gak punya harga diri lagi. Mau ngapain di sini? Aku mau ngomong sama kamu, please. Boleh aku masuk dalam gak? Tolong pergi, ayo cepat. Vito, aku gak akan pergi, aku mau ngomong sama kamu. Kamu memang gila ya? Vito, kamu yang bikin aku gila.
Vito, aku pengen kamu dengerin aku sekarang. Oke? Aku minta maaf kalau aku pernah buat salah sama kamu. Aku mau bilang sama kamu kalau aku bakal terima semua perlakuan kamu. Aku gak mau kamu ninggalin aku. Vito, aku gak bisa kalau kamu ninggalin aku, oke? Kamu boleh nampar aku, kamu boleh caci maki aku gak apa-apa kok. Aku cuma minta kamu gak ninggalin aku. Kamu boleh jadiin aku simpenan kamu, aku juga gak apa-apa, Vito. Udah selesai ngomong? Kalau gue lihat lu kayak gini, itu cuma bikin gue semakin jijik sama lu, tau? Ya udah, aku mau pikirin dulu ya soal tawaran kamu ya. Tapi sekarang aku mau ketemu sama Firza. Kamu keterlaluan, Vito. Kamu jahat. Cok, tumben banget sih. Kan naksir gue di kafe kayak gini. Lagi dapat bonus ya. Sudah, kamu makan saja. Aku tahu kok. Kau kan jarang makan makanan mahal dan enak seperti ini. Enak aja. Apapun makanannya, seenak apapun. Kalau makannya bareng sama lo, jadi kecut kayak muka lo. Kau pikir aku nggak tahu? Kau ini sebenarnya cinta mati dengan aku kan? Colok apa sih? Udah deh, lo jangan ngerusak selera makan gue. Tip. Ya ampun, ngapain sih Bang Ucok bawa perempuan galak ini ke sini? Ih, Ucok kurang ajar. Ternyata dia mau nemuin gue sama artis ini. Cok, lo apa-apa sih? Kenapa lo ajak dia ke sini? Lo mau nyuruh gue berantem sama dia, hah? Tuh kan Bang Ucok, ngapain sih ada Mbak Dira di sini? Jadi aja ribut-ribut. Dira, ih, gue nggak suka dipanggil Mbak Dira. Udah berapa kali sih gue ngomong sama lo, hah? Coba kau tenang dulu lah berdua lah. Ada apa ini? Apa sih, Cok? Aku ingin berbicara sebentar. Aku tahu ya, kalian berdua ini kan cinta dengan aku ya. Dan kalian bikin aku sadar kalau ternyata aku ini cukup mempesona. Ih, Ucok, lo tuh gear banget ya. Gue tuh lagi marahin lo, bukan lagi terpesona sama lo. Ih, aduh Dira, jangan teriak-teriak dong. Kan kasihan Bang Ucok. Ini lagi satu. Udah deh, kalian tuh kolot banget. Sana. Bus. Sudah, kau maklumkan saja. Ini jelas. Heh, gue jelasin. Gue tuh gak ada hubungan apa-apa ya sama Ucok. Gak lebih dari sebuah pertemanan. Oke? Ya, gue mau berdamai sama lo. Tapi lo inget ya, gue gak suka sama dia. Jadi kalau lo mau Ucok, lo ambil aja. Oke, kalau gitu kita damai ya. Oke? Deal. Akhirnya kalian bersalaman dong. Apa sih? Tangan kau, tangan Tiffany. Damai saja lah, ayolah. Sah. Dira, lo di mana sekarang? Gue udah di depan kosan. Lo bisa kesini nggak? Ica, Shu. Kenapa sih? Vito mau nikah besok, Ra. Tadi gue habis datang ke tempatnya dia. Hah? Lo samperin Vito? Udah tahu sih brengsek itu mau nikah, lo masih aja nyamperin dia? Gue berusaha minta Vito buat menerima gue lagi. Terus Vito mau? Vito ya nggak mau. Ya iyalah, ini namanya lo malu-maluin diri lo sendiri. Dira, gue nggak punya pilihan lagi. Oke, seenggaknya gue coba. Gini ya, Ca. Lo nggak boleh berhenti melangkah. Biarin aja si Vito itu nikah. Lo kan juga punya usaha sendiri. Lo bisa kan kembangin usaha butik lo itu. Lo harus tunjukin dong ke Vito kalau lo tuh nggak cuma ngandelin kecantikan doang. Iya sih, Sya. Gue juga udah mikirin ke situ. Gue pengen mikirin butik gue, pengen gue majuin. Gue pengen sukses. Tapi gara-gara masalah ini gue jadi hilang konsentrasi. Ca, pokoknya nggak ada kata terlambat untuk sukses ya. Udah deh, sekarang mendingan lo balik ke butik lo itu dan lo lakuin yang terbaik buat butik lo dan juga buat lo. Oke.
sebaiknya ibu jangan masuk. Kamu kenapa? Ini demi kebaikan ibu. Sejak kapan pemiliknya itu larang termasuk butiknya sendiri? Tapi ini demi kebaikan ibu sendiri. Minggir deh. Lucu bajunya. Kamu mau yang mana? Yang mana ya? Semuanya aja. Yang mana bagus? Loh, kok lo di sini? Kayaknya lo udah dipecat ya? Oh, apa lo mau belanja di butik ini? Oh my god, gue lupa. Lo mana mampu belanja di butik ini? Siap. Sayang, jangan kayak gitu dong. Kasihan. Dia cuma bisa lihat-lihat aja. Kan nggak ada duit buat beli. Iya. Tapi udah, sayang gimana toko? Suka nggak butik ini? Suka? Beneran? Iya. Iya? Hah? Ya udah, mulai detik ini. Ini punya kamu. Kamu serius? Oh my god, makasih sayang. Oh, so happy. Lucu banget sih butiknya, ya ampun. Maksud lo apaan sih? Hah? Lo diem ya? Ini butik gue, lo ngerti? Oh iya? Ya, ngerti kali lo. Kasian banget sih sayang, mimpinya terlalu tinggi deh kayaknya. Oh ya, jangan lupa ya, besok datang ke acara resepsi pernikahan kita. Jangan lupa. Sayang, makasih ya butiknya. Sama-sama. Sambil semuanya. Oh, bisa juga lo beli barang sebanyak itu. Kasihannya dia. Totalnya jadi 8.500.000. Oh, mampu juga lo beli barang-barang kayak gitu. Baunya tong sampah. Lo denger ya? Gue emang mampu beli baju-baju kayak gini. Tapi lo tau, sayangnya gue gak pantas pakai baju kayak gini. Lo tau gak nih baju pantasnya di mana? Hah? Tong sampah. Apa? Hah? Dengerin ya, lo berdua gak pernah bisa ngehargain orang lain. Lo selalu ngerendahin orang lain, lo bakal dapet karma ya. Lo ngerti? Sian. Lo kenapa lagi sih, Cak? Lo perasaan tadi pergi udah ceria deh. Kok sekarang jadi ngedrop kayak gini? Lo? Kok lo di sini? Kayaknya lo udah dipecat ya? Oh, apa lo mau belanja di butik ini? Oh my god, gue lupa. Lo mana mampu belanja di butik ini? Dir, lo tau butik kesayangan gue? Sekarang udah jadi milik tunangannya Vito. Dan gue udah gak bisa ngelakuin apapun buat ngambil butik gue balik. Lebih baik gue mati daripada gue udah sakit hati kayak gini. Enggak, Cak, enggak. Kalau lo mikir lo mati masalah lo bakal selesai, lo salah. Ingat ya, masa depan lo tuh masih panjang. Apalagi karir lo. Kalau menurut penerawangan gue sih, karir lo itu bakal cemerlang ke depannya. Nanti lo bakal nemuin profesi yang lo banget deh pokoknya. Emang lo suka ngebaca gue? Ya iyalah, gue suka pantau teman-teman gue. Ya udah, makasih lo selalu care sama gue. Gue gak pernah
pernah punya sahabat sejujur dan sebaik dan setia lo. Mungkin kalau nggak ada lo, gue udah bunuh diri, gue udah gantung diri, gue udah lompat dari gedung, gue mungkin gue bakal nabrakin mobil gue dan gue udah berdiri di depan rel kereta. Cak, lo nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Pokoknya lo nggak boleh nyerah. Ingat ya, Tuhan nggak mungkin ngasih lo cobaan yang nggak bisa lo lalui. Ini tuh masa kegelapan lo, Cak. Seperti matahari. Kalau dia turun, pasti gelap kan? Dan digantiin sama bulan. Tapi kalau udah siang, pasti kembali bersinar dan memberikan kebahagiaan. Semangat ya, Cak. Makasih ya, Ren. Yuk. Yuk. Kenapa lu, yuk? Gue denger dari Dira, lu ditangkap polisi. Kenapa sih? Jangan bilang lu bunuh orang ya? Hah? Ngebunuh orang? Iya. Ya. Lo tuh gosip dari mana sih? Ada-ada aja deh. Ya nggak mungkin lah masa gue bunuh orang. Ya nggak gitu juga kali. Kan gue cuma nanya. Jadi kenapa? Pusing sih gue ceritanya dari mana sih. Nggak penting masalahnya soalnya. Kita ngomongin di ruangan bokap gue aja ya. Yuk. Jadi gini, lo ikut campur urusan orang ya? Lo jangan so tau ya jadi orang. Udah, lu yang jangan so tau, lu jangan so jagoan juga. Lo lihat tuh, gara-gara lo, masalah gue belum kelar tuh. Stop, jangan. Tunggu. Jadi semua ini ada hubungannya sama Sinta? Gini, yo. Gue bukannya gak suka sama Sinta. Tapi ini teguran buat lo, yo. Teguran buat lo buat ngejauhin Sinta. Ya, terus gue harus gimana? Biarin Sinta bahagia. Itu yang bisa lo lakuin. Kalau emang jodoh gak akan kemana-mana, yo. Mendingan lo tuh sekarang fokus. Fokus untuk ngerawat bokap lo. Fokus sama karir lo sendiri. Bokap lo ini udah tua. Harusnya lo bisa bikin orang tua tuh bahagia. Dan bangga di masa tuanya. Caranya? Ya lo stop kasih beban ke orang tua lo. Stop kasih beban ke bokap lo sendiri. Lo bantu dia ngurus kantor. Bantu dia urus kerjaannya. Lo tuh anak satu-satunya. Dan harusnya lo bisa bikin bangga. Gue tuh mau banget buat bangga bokap gue. Ya tapi gimana lagi? Gue juga gak bisa ngelupain Sinta.